Top Markotop sang maestro langsung berikan komentar membanggakan. Shin Tae-yong kalah dari Zambia bukan akhir, tapi awal perjalanan Garuda Muda U17. Kekalahan tersebut bukanlah hal yang perlu disesali secara berlebihan, tapi memang harus dibenahi, melainkan bagian dari proses pembentukan karakter dan mental para pemain muda Indonesia di level dunia. Alhamdulillah kabar baik. Meski kalah dari Zambia, Timnas Indonesia U17 masih punya peluang besar lolos grup. Garuda Muda sudah bermain cukup baik. Saatnya maksimalkan dan manfaatkan kesempatan yang masih ada di depan mata. Nova Arianto tetap memberikan kebanggaan. Maaf hasil tidak sesuai ekspektasi, tapi saya bangga dengan perjuangan Garuda Muda. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Top Markotop sang maestro langsung berikan komentar membanggakan. Shin Tae-yong kalah dari Zambia bukan akhir, tapi awal perjalanan Garuda Muda U17. Kekalahan tersebut bukanlah hal yang perlu disesali secara berlebihan, tapi memang harus dibenahi, melainkan bagian dari proses pembentukan karakter dan mental para pemain muda Indonesia di level dunia. Meskipun Timnas Indonesia U17 harus mengakui keunggulan Zambia dengan skor 1-3 pada laga pembuka grup H Piala Dunia U17 2025 di Qatar, pelatih kepala Timnas Senior Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan tanggapan yang menenangkan sekaligus membangkitkan semangat. Ia menilai kekalahan tersebut bukanlah hal yang perlu disesali secara berlebihan, melainkan bagian dari proses pembentukan karakter dan mental para pemain muda Indonesia di level dunia. Semua ada proses pandangan bijak dari Shin Tae-yong dalam keterangannya seusai laga. Shin Tae-yong menilai para pemain muda Indonesia sudah menunjukkan keberanian dan niat kuat untuk bersaing, meski akhirnya kalah. Menurutnya hasil tersebut wajar karena lawan yang dihadapi memiliki kualitas fisik dan teknik yang jauh lebih matang. Semua ada proses. Pemain sudah berusaha bermain dengan baik, mereka berani menekan dan mencoba memainkan bola dengan tenang. Hanya saja, lawan memang lebih unggul secara fisik dan pengalaman, ujar Shin Tae-yong dengan nada tenang. Pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan bahwa kekalahan bukan cerminan kegagalan, melainkan bagian dari pembelajaran berharga. Ia bahkan memuji semangat para pemain yang tetap tampil disiplin dan berjuang hingga menit akhir. Kalian bisa lihat sendiri postur tubuh pemain Zambia sudah seperti pemain senior. Mereka kuat, cepat, dan skillnya juga mumpuni. Tapi anak-anak kita tidak takut. Itu hal yang positif, tambahnya. Perbedaan fisik tak bisa jadi alasan menyerah. Shin Tae-yong mengakui bahwa Zambia memang lebih unggul dalam aspek fisik. Dalam pertandingan tersebut, para pemain Indonesia sering kalah dalam duel udara dan kontak badan. Namun, ia menilai hal itu justru menjadi pengalaman penting agar pemain Indonesia belajar menghadapi tekanan di level tertinggi. Ya, fisik mereka jauh di atas kita. Tapi sepak bola tidak hanya soal otot. Sepak bola juga tentang kecerdasan, kerjasama, dan keberanian. Indonesia punya semangat yang luar biasa. Kalau itu terus dijaga, hasil positif akan datang, tegasnya. Ia juga menyebut bahwa pertandingan melawan Zambia menjadi cermin betapa pentingnya pembinaan jangka panjang dan latihan yang lebih intensif di usia muda. Melawan tim seperti Zambia memberi pelajaran bahwa kita harus terus memperkuat fisik sejak dini. Tapi saya senang karena anak-anak tidak menyerah dan tetap berjuang sampai akhir, ujarnya. Dukungan penuh untuk Nova Arianto dan Garuda Muda dalam kesempatan yang sama. Shin Tae-yong juga menyampaikan dukungan khusus untuk pelatih Nova Arianto dan seluruh skuad Garuda Muda U17
Ia memahami betul tekanan besar yang sedang dihadapi Nova setelah kekalahan di laga pembuka. Namun menurutnya justru di momen seperti inilah karakter sejati seorang pelatih dan tim diuji. Saya tahu bagaimana rasanya kalah di pertandingan besar, tapi saya harap Nova dan para pemain tetap tenang. Pertandingan masih panjang, masih ada 2 laga melawan Brasil dan Honduras. Jangan pernah kehilangan semangat, kata Shin. Ia juga menekankan pentingnya membangun mental yang kuat di tengah tekanan. Saya ingin mereka tanamkan di pikiran siapapun lawannya, jangan merasa kecil. Lawan Brasil sekalipun mereka tetap manusia. Yang berjuang dengan sungguh-sungguh dan bermental baja, dialah pemenang sejati, ucapnya penuh semangat. Semua di mental kalian, kunci laga selanjutnya. Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang sangat menekankan aspek mental dalam setiap laga. Ia percaya bahwa kekuatan terbesar tim bukan hanya dari strategi atau kemampuan teknis, tetapi dari mentalitas juang para pemain di lapangan. Melawan Brasil memang sangat sulit. Mereka tim kuat, punya sejarah panjang, dan mental juara. Tapi semua itu ada di kepala kalian. Kalau kalian percaya bisa bersaing, maka kalian akan tampil tanpa takut. Tanamkan dalam hati bahwa kalian setara. Jangan menyerah bahkan sebelum bertanding, tegasnya. Pelatih yang membawa Korea Selatan ke Piala Dunia 2018 itu juga menambahkan bahwa mental baja seringkali menjadi pembeda antara tim yang menang dan tim yang tumbang. Yang menang bukan selalu yang paling berbakat, tapi yang paling kuat mentalnya. Itulah yang harus dimiliki pemain Indonesia, ujar Shin. Membangun karakter dari kekalahan bagi Shin Tae-yong. Turnamen seperti Piala Dunia U17 bukan semata-mata tentang trofi, melainkan tentang pembentukan karakter dan pengalaman bertanding di level tertinggi. Ia melihat laga melawan Zambia sebagai proses penting untuk mengasah mental dan meningkatkan daya juang para pemain muda. Kemenangan besar selalu lahir dari proses yang sulit. Tidak ada pemain hebat yang lahir tanpa melalui kegagalan. Kalau hari ini kalah, itu bukan akhir. Jadikan pelajaran. Nikmati prosesnya, karena dari sinilah lahir pemenang sejati, ucapnya bijak. Shin juga mengingatkan bahwa banyak pemain dunia yang tumbuh lewat kegagalan. Saya juga dulu sering kalah, tapi setiap kekalahan membuat saya lebih kuat. Saya ingin pemain Indonesia belajar hal yang sama, tambahnya. Harapan untuk 2 laga terakhir menatap 2 pertandingan berikutnya melawan Brasil dan Honduras. Shin berharap tim asuhan Nova Arianto bisa tampil lebih lepas, fokus, dan menikmati permainan. Nikmati pertandingan, jangan takut. Mainlah dengan hati. Sepak bola itu soal keberanian dan kerja keras. Kalau kalian main dengan semangat, hasil bisa datang dengan sendirinya, katanya. Menurut Shin, laga melawan Brasil akan menjadi ujian mental yang sesungguhnya, sementara laga melawan Honduras menjadi kesempatan untuk bangkit dan memperbaiki posisi di klasemen. Brasil kuat, tapi bukan tidak bisa dilawan. Honduras juga bukan tim yang tak terkalahkan. Gunakan pengalaman dari laga pertama untuk tampil lebih baik, ujarnya. Pesan penutup dari sang pelatih di akhir pesannya, Shin Tae-yong mengingatkan bahwa perjalanan Garuda Muda masih panjang. Kekalahan bukanlah akhir, tapi bagian dari perjalanan menuju kedewasaan dalam sepak bola. Jangan takut kalah, takutlah kalau kalian berhenti berjuang. Karena yang berhenti berjuang, dialah yang benar-benar kalah, kata Shin penuh makna. Kata-kata sang pelatih menjadi penyemangat bagi seluruh pendukung Timnas Indonesia U17. Masih ada 2 laga tersisa, masih ada harapan untuk bangkit, dan masih ada semangat yang membara di dada Garuda Muda. Kini semua mata tertuju pada perjuangan selanjutnya. Bisakah Indonesia membuat kejutan melawan Brasil? Atau menaklukkan Honduras untuk menjaga asa lolos? Apapun hasilnya, satu hal pasti, perjuangan Garuda Muda belum selesai. Semangat terus Garuda Muda. Tunjukkan bahwa mental baja dan semangat pantang menyerah adalah jati diri sejati sepak bola Indonesia.
swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up. Alhamdulillah kabar baik. Meski kalah dari Zambia, Timnas Indonesia U17 masih punya peluang besar lolos grup. Garuda Muda sudah bermain cukup baik. Saatnya maksimalkan dan manfaatkan kesempatan yang masih ada di depan mata. Nova Arianto tetap memberikan kebanggaan. Maaf hasil tidak sesuai ekspektasi, tapi saya bangga dengan perjuangan Garuda Muda. Alhamdulillah, kabar baik datang untuk para pecinta sepak bola tanah air. Meskipun Timnas Indonesia U17 harus menelan kekalahan 1-3 dari Zambia pada laga pembuka grup H Piala Dunia U17 2025 di Qatar, peluang Garuda Muda untuk lolos ke babak 16 besar masih sangat terbuka. Hasil di grup lain, terutama kekalahan telak Honduras 0-7 dari Brasil, membuat situasi klasemen masih bisa berubah secara dramatis di dua laga tersisa. Peluang masih terbuka lebar Indonesia tergabung di grup H bersama Brasil, Zambia, dan Honduras. Di laga pertama, Indonesia kalah 13 dari Zambia, sedangkan Brasil membantai Honduras dengan skor mencolok 70. Hasil ini membuat Brasil memuncaki klasemen sementara dengan 3 poin dan selisih gol plus 7, diikuti Zambia di posisi kedua dengan 3 poin dan selisih gol plus 2. Indonesia berada di urutan ketiga, sementara Honduras terpuruk di dasar klasemen dengan selisih gol 7. Meskipun belum meraih poin, peluang Indonesia untuk lolos ke fase gugur masih sangat besar. Hal ini karena format turnamen memberikan kesempatan bagi 4 tim peringkat ketiga terbaik dari setiap grup untuk melangkah ke babak 16 besar. Artinya, 1 kemenangan dan 1 hasil imbang bisa menjadi modal penting bagi Garuda Muda untuk terus melaju. Selain itu, hasil besar antara Brasil dan Honduras memberi keuntungan tersendiri. Dengan selisih gol Honduras yang sangat buruk, Indonesia bisa memanfaatkan hal itu sebagai celah untuk memperbaiki posisi klasemen, terutama jika mampu meraih kemenangan besar saat menghadapi Honduras nanti. Skenario yang diperlukan Timnas Indonesia agar peluang tetap hidup, Indonesia perlu tampil maksimal dalam 2 laga tersisa. Hasil seri melawan Brasil akan menjadi bonus besar, sedangkan kemenangan atas Honduras adalah harga mati. Jika Indonesia mampu menahan imbang Brasil, maka kemenangan atas Honduras hampir pasti akan membawa mereka ke babak 16 besar. Namun jika kalah dari Brasil, Garuda Muda masih bisa lolos asalkan menang besar atas Honduras dan memiliki selisih gol yang lebih baik dibandingkan tim peringkat ketiga dari grup lain. Tantangan terbesar tentu datang dari Brasil yang tampil luar biasa di laga pertama. Namun, sepak bola selalu penuh kejutan. Tidak ada yang mustahil di lapangan hijau, apalagi jika Indonesia mampu bermain disiplin, menutup ruang lawan, dan memanfaatkan setiap peluang lewat serangan balik cepat. Sementara itu, Honduras yang baru saja dibantai 0-7 tampak menjadi lawan paling realistis untuk dikalahkan. Kekalahan dari Zambia bukan akhir segalanya. Meski kalah, performa Indonesia sebenarnya tidak sepenuhnya buruk. Tim sempat unggul lebih dulu lewat gol Zaha Bigholi di babak pertama. Namun beberapa kesalahan di lini belakang membuat Zambia mampu membalikkan keadaan. Hal ini menjadi bahan evaluasi penting bagi pelatih Nova Arianto dan jajaran tim pelatih untuk memperbaiki konsentrasi serta efektivitas permainan di 2 laga berikutnya. Secara mental, kekalahan tersebut bisa dijadikan cambuk semangat. Banyak pemain Indonesia menunjukkan potensi besar dan kemampuan individu yang menjanjikan. Dengan perbaikan kecil di lini pertahanan dan peningkatan efektivitas penyelesaian akhir, peluang untuk meraih hasil positif masih sangat terbuka. Kunci sukses di 2 laga terakhir, faktor mental dan strategi akan menjadi kunci utama. Melawan Brasil, Indonesia harus bermain cerdas, fokus pada pertahanan rapat, dan mencari peluang dari skema bola mati atau serangan balik cepat.
Sementara itu, saat menghadapi Honduras, Indonesia harus tampil menyerang dan efisien. Kemenangan besar akan sangat membantu dalam persaingan perebutan posisi ketiga terbaik. Dari sisi taktik, pelatih Nova Arianto perlu menyesuaikan strategi dengan lawan. Melawan Brasil, disiplin posisi dan pressing terukur akan sangat penting agar tidak terbuka ruang untuk pemain-pemain cepat mereka. Sedangkan melawan Honduras, fokus harus pada menyerang dengan intensitas tinggi sejak awal dan memanfaatkan keunggulan teknis para pemain muda Indonesia. Harapan dan doa dari seluruh pendukung Harapan masih menyala bagi Garuda Muda. Dua laga tersisa bisa menjadi momentum kebangkitan sekaligus pembuktian bahwa sepak bola Indonesia mampu bersaing di level dunia. Dukungan dari masyarakat tanah air juga menjadi energi tambahan bagi para pemain muda yang sedang berjuang di panggung terbesar usia muda ini. Kita semua tentu ingin melihat bendera merah putih tetap berkibar di babak 16 besar. Jalan menuju sana memang tidak mudah, tetapi bukan tidak mungkin. Dengan kerja keras, strategi yang tepat, dan semangat pantang menyerah, Timnas Indonesia U17 bisa menulis sejarah baru di Piala Dunia U17. Penutup kekalahan bukan akhir, tapi awal kebangkitan kekalahan dari Zambia memang menyakitkan, tetapi justru bisa menjadi bahan bakar semangat bagi para pemain muda Indonesia. Pintu peluang masih terbuka lebar dan semua tergantung pada bagaimana tim merespons hasil ini. Melawan Brasil akan menjadi ujian mental dan kualitas, sementara duel melawan Honduras bisa menjadi ajang pelampiasan dan pembuktian. Alhamdulillah, peluang itu masih ada. Mari terus dukung Garuda Muda dengan doa dan semangat tanpa henti. Siapa tahu dari perjuangan yang sulit ini lahir sebuah kisah keajaiban yang membanggakan seluruh rakyat Indonesia. Semangat terus Garuda Muda. Terbanglah setinggi langit, tunjukkan pada dunia bahwa Indonesia tidak pernah menyerah. And I swear I will get back up, 'cause I don't deserve a thing, and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like Erling Haaland kembali memimpin. Manchester City sukses tekuk Bournemouth 3-1 dan dekat ke puncak klasemen. Laga Manchester City versus Bournemouth di Etihad Stadium benar-benar memperlihatkan dominasi penuh tim tuan rumah. Pada pekan ke-10 Premier League ini, City menunjukkan kelasnya sebagai tim papan atas dengan kemenangan meyakinkan 3-1. Sejak peluit awal, The Citizens tampil agresif, percaya diri, dan menguasai bola hampir 70% mendikte jalannya pertandingan. Sementara Bournemouth yang berusaha tampil disiplin tetap kesulitan menghadapi tekanan tinggi dan kecepatan serangan lawan. Kemenangan ini bukan sekadar 3 poin, tetapi juga menegaskan ambisi City untuk terus mendominasi klasemen musim ini.
Erling Haaland membuka keunggulan cepat pada menit ke-17 lewat umpan matang Ryan Cherky. Meski Tyler Adams sempat menyamakan skor di menit ke-25, Haaland kembali menegaskan ketajamannya di menit ke-33. Babak kedua pun sepenuhnya dikuasai City dengan Nico O'Reilly menambah gol ketiga di menit ke-60. Beberapa catatan penting, Haaland kini mencetak 13 gol dari 10 laga. City naik ke posisi kedua klasemen sementara dan Bournemouth menelan kekalahan pertama dalam 9 pertandingan terakhir. Kunci kemenangan City: ketajaman Haaland, kreativitas Cherky, tekanan tinggi dan pertahanan solid. Bagaimana menurut kalian? Apakah Manchester City akan terus mendekati puncak dan mempertahankan dominasinya di Premier League musim ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back. Alhamdulillah mulai keluar super powernya, potensi Ryan Cherky jadi raja assist baru Manchester City. Ryan Cherky kembali mencuri perhatian publik Etihad. Winger muda berusia 22 tahun ini tampil luar biasa dengan menyumbang 2 assist brilian dalam kemenangan 3-1 Manchester City atas Bournemouth di lanjutan Premier League. Minggu 2/11/2025 malam waktu Indonesia Barat. Kedua assist itu sukses dikonversi menjadi gol oleh Erling Haaland, memperlihatkan koneksi maut antara keduanya di lini serang The Citizens. Menariknya, ini merupakan 2 assist pertama Cherky di Premier League sejak didatangkan dari Olympique Lyon pada musim panas 2025. Sempat absen 5 laga akibat cedera, ia kini kembali dengan performa yang menawan. Bahkan, menurut catatan Squawka, Cherky menjadi satu-satunya pemain dari 5 liga top Eropa yang mampu mencatat lebih dari 1 assist dalam 5 pertandingan berbeda sepanjang tahun 2025. Sebelumnya, di Lyon, Cherky juga dikenal sebagai pengirim umpan maut dengan torehan 21 assist dari 48 laga di semua kompetisi musim lalu. Tak heran jika rekan setimnya, Haaland, memberikan pujian tinggi. Kita semua tahu kualitasnya. Hari ini dia memberi 2 assist luar biasa untuk saya, semoga lebih banyak lagi ke depannya, ujar Haaland kepada Sky Sports usai laga. Bagaimana menurut kamu? Apakah Ryan Cherky bisa menjadi raja assist baru Manchester City menggantikan Kevin De Bruyne di masa depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. Liga Premier, cetak brace. Erling Haaland tegaskan dominasi Manchester City akan kembali merajai. Manchester City kembali menunjukkan taringnya di Premier League. Dalam laga pekan ke-10 musim 2025/2026 di Etihad Stadium, Minggu (2/11) malam waktu Indonesia Barat, The Citizens sukses menundukkan Bournemouth dengan skor meyakinkan 3-1. Pertandingan berlangsung terbuka sejak menit awal, namun City tampil lebih tajam dan efektif dalam memanfaatkan peluang. Duet maut Ryan Cherky dan Erling Haaland kembali jadi pembeda. Haaland tampil sebagai bintang utama lewat 2 golnya pada menit ke-17 dan 33, sementara Nico O'Reilly menambah keunggulan lewat gol di menit ke-60. Bournemouth sempat memberi perlawanan dengan gol Tyler Adams pada menit ke-25, tapi itu belum cukup untuk menghentikan dominasi City di kandang sendiri. Kemenangan ini membawa Manchester City naik ke posisi kedua klasemen sementara Premier League dengan 19 poin, menggeser Bournemouth yang kini harus puas turun ke peringkat keempat dengan 18 poin. Dengan performa luar biasa ini,
apakah menurut kamu Erling Haaland akan kembali menjadi mesin gol utama yang membawa City merebut takhta juara Premier League musim ini? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Diisukan bakal dipecat dari Liverpool, Steven Gerrard membela Arne Slot. Liverpool tengah menghadapi masa sulit setelah menelan 4 kekalahan dalam 5 laga terakhir yang membuat posisi Arne Slot dikabarkan goyah. Bahkan, muncul isu manajer asal Belanda itu bisa dipecat. Menanggapi kabar tersebut, Steven Gerrard angkat suara. Legenda Liverpool itu menilai hasil negatif yang dialami fan di DKK wajar, karena Liverpool sedang melakukan rotasi besar-besaran. Pekerjaan yang sudah dilakukan Slot setelah menggantikan Jurgen Klopp sangatlah baik, dan dia pantas mendapatkan banyak pujian, ujar Gerrard kepada TNT Sports. Jadi, alasan beberapa pekan terakhir bikin frustrasi, orang-orang mendesak dia dipecat atau minta perubahan, itu benar-benar omong kosong. Gerrard menambahkan, perubahan besar dalam waktu singkat pasti menimbulkan masa transisi, apalagi ditambah sejumlah pemain yang cedera. Slot sudah mencoba menjelaskan situasi ini di media, tapi orang malah menuduhnya mengada-ada. Padahal dia hanya menyampaikan fakta dan siap memperbaikinya. Malam ini adalah kesempatan pertama untuk itu, tegas Gerrard. Liverpool akan melanjutkan perjuangan mereka di Liga Champions melawan Real Madrid pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Menurut kamu, apakah Slot layak tetap didukung Liverpool atau seharusnya ada perubahan manajemen? Tulis pendapatmu di kolom komentar. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Leandro Trossard bilang mentalitas kuat Arsenal lahir dari dekatnya dengan gelar. Menjelang matchday keempat Liga Champions musim ini melawan Slavia Praha, winger Arsenal, Leandro Trossard menyoroti kekuatan mental dan semangat kebersamaan luar biasa yang tumbuh di ruang ganti The Gunners. Ia menilai mentalitas itu lahir dari pengalaman tim yang berkali-kali nyaris menyentuh trofi dalam beberapa musim terakhir. Dalam 3 musim terakhir Premier League, Arsenal selalu finish di posisi runner-up, hanya kalah 15 kali secara total. Musim lalu, mereka bahkan menembus semifinal Liga Champions untuk pertama kalinya sejak 2008/09, bukti nyata kemajuan besar tim asuhan Mikel Arteta. Rasanya luar biasa berada di ruang ganti ini. Begitu satu laga usai, fokus kami langsung beralih ke pertandingan berikutnya, ujar Trossard. Kami hanya ingin terus maju dan menang di setiap pertandingan. Ia menambahkan, pengalaman nyaris juara membuat tim kini memiliki mentalitas juara sejati. Setiap musim memberi pelajaran berharga. Kami semakin kuat dan Anda bisa melihat dari bahasa tubuh setiap pemain, semua ingin menang di setiap laga, meski itu tidak mudah, katanya. Menurut kamu, apakah mentalitas kuat seperti ini cukup untuk membawa Arsenal meraih gelar besar musim ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Chelsea penguasa London tekuk Tottenham Hotspur 1-0. Derby London kali ini menjadi milik Chelsea. Bermain di Tottenham Hotspur Stadium Minggu (2/10) dini hari waktu Indonesia Barat, The Blues sukses menundukkan tuan rumah Tottenham Hotspur dengan skor tipis 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal. Kedua tim tampil agresif namun kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Chelsea perlahan mulai mendominasi lewat kombinasi Alejandro Garnacho dan Pedro Neto.
Meski tembakan Garnacho masih terlalu lemah dan mudah diamankan Guglielmo Vicario, kesalahan fatal Spurs terjadi di menit ke-34. Moises Caicedo berhasil mencuri bola dari Michi van de Ven dan mengoper kepada Joao Pedro yang berdiri bebas di depan gawang. Tanpa kesalahan, Pedro menaklukkan Vicario dan membawa Chelsea unggul 1-0. Tottenham berusaha membalas dengan tekanan tinggi, tapi pertahanan solid Chelsea membuat mereka kesulitan menembus kotak penalti. Justru Chelsea yang hampir menambah gol lewat sundulan Joao Pedro dan tembakan jarak jauh Pedro Neto. Namun Vicario tampil gemilang di bawah mistar. Menurut kamu, apakah kemenangan ini jadi tanda kebangkitan Chelsea di bawah asuhan pelatih baru mereka? Atau justru Spurs mulai kehilangan konsistensi? Tulis pendapatmu di kolom komentar.